Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yay, finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judulnya, aku akan ngebahas sesuatu yang sedih tapi juga sebenarnya kayak kasihan gitu loh. Yang namanya zina itu pasti dosa, apalagi yang dilakukan bukan sama pasangan resmi yang udah menikah. Nah, apalagi ketika lo zina, lo juga dalam keadaan meninggal. Jadi lo udah dosa, nambah dosa, jadi kayak nggak ngerti lagi. Dan kalau kalian penasaran kasus-kasus meninggal dalam keadaan zina, maksudnya kasus-kasus orang yang meninggal dalam keadaan berhubungan. Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk klik like, komen, dan yang pasti di subscribe agar aku terus semangat bikin video. Dan kalau kalian penasaran, keep on watching. Nah, yang pertama ini sebenarnya rada-rada lucu sih, tapi juga kayak menyedihkan gitu loh. Nah, jadi ada suatu klub namanya Klub Condor terletak di San Francisco. Nah, klub ini merupakan suatu bar yang striptease. Jadi, striptease itu kayak menampilkan penari-penari yang vulgar, yang kayak sensual, kayak you know what I mean lah gimana. Nah, di klub ini, para penari itu diuji kebolehannya dengan turun dari langit-langit sambil duduk di atas piano yang dikerek turun dari atas ke bawah gitu loh guys. Nah, suatu malam, tepatnya pada bulan November 1983, ada seorang cowok ini namanya Jimmy Ferozzo dan pacarnya yang merupakan seorang penari juga di sana memutuskan untuk berhubungan di atas piano. Jadi kayak, aduh, ayo kita hubungan di atas piano aja yuk, gak usah di hotel, gak usah nyewa tempat mahal gitu kan, seadanya aja, mumpung ada piano ya udah dia berhubungan di atas piano. Dan setelah beberapa lama mereka melakukan begitu tanpa disadari, mereka menekan menekan tombol on sontak pianonya yang di bawah, langsung kayak jebret, langsung naik ke atas cepat dan menjebak dua orang kekasih itu gitu kan. Nah, si Jimmy Ferozzo itu meninggal karena tergencet kehabisan nafas, sementara pacarnya selamat. Tuh, kalian kalau mau begitu-begitu, kalau misalkan nggak ada modal ya nggak usah cari tempat gitu, nggak usah di piano juga kan, kasihan kalau misalkan kegencet piano jebret gitu kan. Jadi kayak udah dosa, ya udah dosa. Nah, yang selanjutnya ini sebenarnya juga rada kayak lucu. Lagi-lagi kenapa mereka nggak cari tempat sih, kenapa harus di dalam mobil gitu. Nah, selanjutnya ini mereka meninggal karena keracunan asap mobil knalpot. Pada bulan Maret 1999, ada pemain sepak bola bernama Rumania Mario Bugiena dan pacarnya Mirela Lancu melakukan hubungan di dalam mobil setelah mobil mereka tuh masuk garasi. Jadi kayak, aduh, yang aku pengen nih dalam mobil aja ya. Ya padahal kan tinggal turun masuk rumah, apa susahnya gitu loh. Nah, setelah mereka melakukan hubungan dalam mobil, asap knalpot itu kan mengandung karbon monoksida, itu masuk ke dalam mobil dan meracuni mereka sehingga mereka meninggal. Nah, mereka ditemukan keesokan harinya setelah si ibu dari si cewek ini mencari, aduh gimana nih anak gue. Oh, setelah dicari, astagfirullahaladzim, meninggal dalam mobil dalam keadaan seperti itu. Kayak sedih sih guys, jadi jangan coba-coba dalam mobil. Nah, selanjutnya ini juga rada ngeselin, tapi kok kasihan. Bagi kalian yang mungkin bosan dengan melakukan hubungan di tempat tertutup, mungkin ada rekomendasi hubungan di alam bebas. Tapi ya sebelum melakukan hubungan di alam bebas juga kira-kira tempatnya dong, jangan asal celup gitu. Seperti yang dialami oleh Sarai Mawera, dia melakukan hubungan di semak-semak di Zimbabwe bersama pacarnya. Jadi tanpa disadari mereka melakukan hubungan di semak-semak, tapi udah dipantau loh sama singa, kayak, wah ngapain nih orang di sini, udahlah gue terekam aja gitu kan. Tanpa disadari mereka langsung diterkam singa dan meninggal.
Si Sarainya meninggal di tempat karena diterkam singa, of course, sementara pacarnya berhasil melarikan diri. Nah, itu contoh cowok-cowok yang gak bertanggung jawab, cuma enaknya doang ketika ada musibah langsung lari. Kasihan pacarnya meninggal. Kalian jangan coba-coba ya, kalau kalian kira-kira jangan di hutan juga kali. Binatang buas gitu loh, kayak oh my god. Nah, yang selanjutnya juga rada-rada kayak mind blowing dan kayak aneh-aneh aja nih ya orang-orang zaman sekarang nih ya. Selanjutnya ada Toby dan Robert Taylor. Nah, mereka ini mempunyai cara yang unik dalam melakukan hubungan. Jadi si Robert ini akan menempelkan logam ke dadanya si Toby yang terhubung oleh soket yang memberikan aliran listrik, efek terkejut sehingga kayak mungkin lebih bergairah gitu ya. Mungkin itu fetishnya dia. Oh, kayak ala-ala 50 Shades of Grey, kayak harus disiksa dulu, tapi kan ya nggak pakai listrik juga. Ntar kalau misalkan gimana nih? Nah, ya bener kan, tiba-tiba suatu malam ketika mereka melakukan hubungan seksual itu, listrik yang dihasilkan itu terlalu kencang sehingga langsung ngebunuh si Toby-nya gitu kan kasihan. Jadi ya udah apes. Jadi ya udah si Robert dipenjara karena percobaan pembunuhan gitu kan. Ya udah terima nasib aja kalau aneh-aneh begitu kan. Nah, selanjutnya nih bukan begitu-begitu sih, cuma ini kejadiannya rada-rada aneh tapi kok bisa gitu kan. Jadi ada seseorang, ada pasangan gitu, namanya Lange sama pacarnya ini lagi bertengkar karena sesuatu gitu kan. Mereka bertengkar, ribut. Nah, si Lange ini bukannya mencari senjata untuk memukul pacarnya, tapi dia justru memanfaatkan anggota tubuhnya. Dia memanfaatkan dadanya yang besar itu untuk menggencet pacarnya sehingga pacarnya langsung tewas karena kehabisan nafas. Kayak emang segede apa sih sampai bisa menggencet sampai bikin orang mati, kayak nggak ngerti gue. Nah, yang berikutnya nih kayak masih satu kasus lah sama kejadian sebelumnya. Jadi ada seorang pengacara dari Jerman bernama Tim Schmidt. Aduh, susah banget namanya, nanti gue kasih Google suara gimana cara pronounce yang benar. Nah, dia mengklaim bahwa pacarnya itu mencoba membunuh dia dengan menggunakan dadanya yang berukuran 38D. Itu kayak segede apa guys? Kalau kalian tahu komen. Segede semangka kah? Segede balon? I don't know. Dan tapi pacarnya tuh bilang enggak kok, itu cuma sebagian dari permainan seks saja. Kayak what the fuck gitu kan. Tapi ketika si Tim menanyakan ke ceweknya, kenapa kamu ingin membunuh aku dengan cara seperti itu? Terus dia menjawab, aku pengen kamu mati dengan cara menyenangkan. Kayak oke, siap. Lalu akhirnya cewek itu di penjara karena mencoba melakukan pembunuhan menggunakan senjata. Oke, jadi ini bisa jadi senjata ya guys. Aneh-aneh aja. Nah, kita move on ke kasus berikutnya. Ini kasihan sih guys. Semuanya juga kasihan sih. Jadi ada pengusaha namanya Uroko Onoja. Ini pengusaha yang terkenal di Nigeria. Dia memiliki 6 orang istri. Jadi, tapi cuma 1 orang istri aja yang mendapatkan perhatian khusus dari si Onojo ini. Ya emang si hidup itu emang nggak pernah adil. Jadi jangan main-main kalau kalian bakal punya istri banyak ya, tuh cowok-cowok. Dan tentunya yang membuat 5 orang istri lainnya merasa cemburu dong, kayak nggak merasa adil. Akhirnya mereka itu 5 orang istri mencoba untuk merencanakan pembunuhan. Hingga suatu hari ketika Uroko pulang dari pesta dan dia ingin melakukan hubungan begitu sama istri yang mendapatkan perhatian lebih tadi, terus istri yang lainnya nggak terima. Nah, ketika si Uroko melakukan hubungan itu, si 5 istrinya langsung menerobos masuk untuk ikut-ikutan gitu loh. Untuk ikut-ikutan, yaudah nimbrung lah rame-rame aja udah sekalian gitu kan, sambil menyelam minum air. Tapi membuat Uroko kehabisan nafas pas terakhir, pas sama istri yang terakhir gitu kan. Kayak kasihan, yang ada kan biasanya kan cowok yang ituin cewek, tapi ini kebalikan, cewek yang ituin cowok, rame-rame lagi kayak. Nah, lalu yang terakhir, jadi ini rada-rada sadis sih guys sebenarnya. Jadi ada seorang wanita bernama Sada Abe, dia itu sering melakukan hubungan seks bersama banyak cowok gitu kan. Singkat cerita, si Sada Abe ini bekerja di salah satu restoran di Nagoya dan dia sering melakukan hubungan bersama Ishida, yaitu pemilik restoran yang sebenarnya udah punya istri. Nah, si
AB ini memiliki niatan untuk membunuh si Ishida karena mencintai. Jadi kayak, kalau misalkan gue nggak bisa dapetin lo, berarti lo juga nggak bisa didapetin orang. Jadi mending lo meninggal. Itu mungkin pikirannya. Lalu pada tanggal 11 Mei, si Sada ini kembali melakukan hubungan bersama Ishida. Tapi kali ini si Sada ini seringkali mencekik si Ishida dalam melakukan hubungan begitu. Nah, tapi si Ishida menganggap ya wajar karena ini merupakan suatu sensasi gitu kan. Hingga suatu malam ketika si Ishida sedang tertidur, si Sada ini langsung mencekik dan sontak membunuh si Ishida. Nah, lalu dia juga memotong alat gitunya sebagai kenang-kenangan, kayak oh my god, kayak gak ada kenang-kenangan lain gitu kan. Lalu si Sada ini juga sempat melakukan nekrofilia. Jadi nekrofilia tuh kayak perilaku seksual menyimpang kepada mayat. You know, si yang dipotong itu tadi ya buat itu-ituan ya. You know lah gimana, you know what I mean. Oke guys, jadi segitu aja kasus-kasus orang meninggal karena begitu-begitu. Menurut kalian dari semua tadi yang aku udah sampein, yang mana yang paling sedih, paling lucu, paling kayak nggak masuk akal? Komen di bawah yang banyak. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan yang pasti di subscribe agar aku semangat terus bikin video. Dan kalau misalkan kalian ada ide atau ada kritik, bisa banget komen di bawah. Aku tunggu supaya aku tuh kayak, aku kadang suka kehabisan ide loh guys. Jadi kayak mohon masukannya ya. Oke, thank you so much buat kalian semua yang udah nonton. And I'll see you in my next video. Bye.